and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Dan kali ini kita akan kembali membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul 4x4 yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang maling yang terjebak di dalam mobil 4-wheel drive atau mobil 4WD, di mana mobil itu sudah dirancang sedemikian rupa agar tidak ada orang yang bisa mencurinya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita dibawa ke sebuah kota kecil yang ada di Argentina. Terlihat rumah-rumah yang ada di sana dilengkapi dengan keamanan yang cukup ketat. Dikarenakan di daerah sana memang banyak sekali maling yang berkeliaran. Dan tentu saja di daerah itu rawan sekali yang namanya pencurian. Ketika jalanan di sekitar itu sedang sepi, terlihat ada seorang pria yang bernama Ciro melakukan aksi pembobolan mobil. Karena memang si Ciro ini spesialis dalam pencurian mobil. Dengan mudahnya dia bisa mengambil radio yang ada di mobil itu. Kurang puas mengambil barang-barang yang ada di mobil itu, si Ciro yang gak ada akhlak malah mengencingi seisi mobil. Kemudian dirasa semua misinya sudah selesai, dia pun mencoba untuk keluar dari mobil. Tapi sayangnya mobil itu tidak memperbolehkan Ciro untuk keluar, dan dia pun terjebak di dalam mobil. Sepertinya mobil itu sudah dirancang dan dimodifikasi khusus untuk maling. Hari itu akan menjadi hari yang tidak pernah Ciro bisa lupakan. Apesnya lagi dia terkurung di dalam mobil dengan bau yang sangat pesing, dikarenakan kencingnya sendiri. Ciro terjebak di dalam mobil itu sampai malam hari, tanpa makanan, tanpa minuman, dan udara yang terbatas. Sampai akhirnya dia pun ketiduran. Keesokan harinya Ciro memasang kembali radio tersebut, dan dia mendengarkan lagu favoritnya untuk menenangkan pikiran. Lagi enak-enak santai, tiba-tiba ada orang yang menelpon melalui mobil itu. Dan ternyata dia adalah si pemilik mobil. Pemilik mobil itu bernama Enrique, dan dia merupakan seorang dokter kandungan, dan dia merupakan seorang duda yang sudah berusia 60 tahun. Enrique menjelaskan mobilnya sudah 28 kali dirampok oleh seseorang. Maka dari itu dia sengaja memodifikasi mobilnya untuk menjebak para pencuri di dalamnya. Dengan sistem keamanan yang sangat canggih, Enrique mengetahui kalau Ciro sudah berada di dalam mobilnya dari alarm yang muncul melalui notifikasi yang ada di handphonenya. Kaca mobil itu juga sudah dilapisi dengan kaca film yang super gelap. Ditambah lagi dengan sistem kedap suara, suspensi yang dinonaktifkan, dan juga seluruh bodi mobilnya sudah dilapisi dengan baja anti peluru. Enrique mengatakan dia bisa mengontrol mobil itu melalui handphonenya. Bahkan dia bisa meledakkan mobil itu kapanpun dia mau. Déjame salir. Kemudian Ciro meminta air kepada Enrique karena dia sudah kehausan. Lalu telepon di mobil itu pun mati, dan tiba-tiba AC-nya menyala sendiri. Memang awalnya sih terasa adem, tapi kalau AC itu nggak dimati-matiin, si Otong juga bisa menciut. Ciro pun mulai merasa kedinginan. Dia pun melepaskan baju yang dia jadikan perban di kakinya, dan menutup semua AC yang ada di mobil itu menggunakan koran. Tidak lama kemudian datang seorang polisi yang menghampiri mobilnya Enrique. Dia menilang mobilnya Enrique karena kaca mobil itu terlalu gelap. Merasa ada kesempatan, Ciro pun mulai berteriak dan menggoyangkan mobil itu. Tetapi karena mobil itu sudah dilengkapi dengan sistem kedap suara dan suspensinya sudah dimatikan, polisi itu pun tidak tahu kalau Ciro ada di dalam mobil. Hey! 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 Hujan pun turun dan Enrique kembali menelpon. Dia menanyakan nama lengkap dan berapa nomor KTP-nya Ciro. Dengan imbalan Enrique akan memberikannya air minum. Ciro pun menjawab pertanyaannya.
Enrique memberitahu kalau ada sedikit air minum dari selang pembersih jendela yang ada di belakang mobil. Meskipun sudah minum, tapi malam harinya Chiro malah kelaparan. Keesokan harinya Chiro masih berusaha membolongi pintu mobil. Lalu tidak lama kemudian Enrique menelpon lagi. Chiro mengatakan kalau luka tembak di kakinya mengalami infeksi dan dia sekarang sedang demam. Enrique pun menghidupkan sistem pemanas agar demamnya Chiro tidak semakin parah. Dan di sana Enrique pun bercerita tentang hidupnya, di mana sisa umurnya tinggal 1 tahun lagi, dikarenakan tumor ganas yang dia derita, dan juga peristiwa-peristiwa perampokan yang pernah dialami sebelumnya. Tengo una urgencia, pero la seguimos después. Kemudian karena rasa lapar yang tidak tertahankan, Chiro pun terpaksa harus memakan kertas dari buku manual mobil itu. Bahkan parahnya lagi karena tidak ada air sama sekali, dia pun meminum air kencingnya sendiri. Lalu tiba-tiba ada seorang pencuri lain yang ingin membobol mobil tersebut, tetapi dia keburu ketahuan dan tertangkap oleh warga sekitar. Pada malam ketiga, Chiro yang sudah lelah mendengar celotehan dari Enrique, dia pun tidak mengangkat teleponnya. Saking laparnya dia pada malam itu, dia berencana untuk memakan jangkrik yang terjebak di dalam mobil. Tetapi dia tidak tega memakan jangkriknya, karena jangkrik itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa menemaninya di dalam mobil. Tidak lama kemudian Chiro dibuat tambah stres, dengan datangnya 2 pemuda-pemudi yang melakukan aksi tidak senonoh di depan kaca mobil. Keesokan harinya Enrique kembali menelpon dan Chiro mengangkatnya. Enrique memberitahu kalau ada sebuah coklat yang dia taruh di belakang pedal rem. Itu gimana rasanya ya, makan coklat tapi nggak ada air. Kemudian Chiro mencoba mengecas baterainya dengan cara jadul. Dia menjemur baterai itu dan berharap baterainya bisa terisi. Pada akhirnya Chiro berhasil membuat lubang di pintu mobil. Dia pun mulai berteriak, tetapi karena lubangnya terlalu kecil, orang di sekitar pun masih belum bisa mendengarnya. Ditambah lagi suara Chiro yang sudah mulai lemah. Tidak lama kemudian Enrique kembali menelpon, dan dia menjelaskan kalau dia sudah mendatangi anak dan istrinya Chiro. Dan Enrique memberikan mereka $100.000 dengan alibi kalau Chiro berhasil memenangkan sebuah lotre. Enrique juga menjelaskan kalau dia tidak melukai keluarga Chiro sedikit pun, tetapi Chiro tidak mempercayai perkataan Enrique. Enrique mengatakan dia juga sudah dapat catatan kriminal dari Chiro. Dan ternyata Chiro beberapa kali sudah membunuh orang. Tetapi Chiro memberikan alasan kalau dia membunuh sebagai bentuk dari pembelaan diri. Dan Enrique merasa kalau Chiro pantas mendapatkan hukuman di dalam mobil atas perbuatan yang selama ini sudah dia lakukan. Setelah menjemur baterai HP-nya seharian, dan akhirnya HP-nya pun bisa menyala, biarpun baterai yang terisi sangatlah sedikit. Chiro pun langsung berusaha menelpon istrinya, tetapi sayangnya handphone istrinya tidak aktif, dan Chiro hanya bisa meninggalkan pesan. Tapi belum berkata apa-apa, HP-nya Chiro malah mati lagi. Pada malam harinya ketika Chiro sedang gabut, dia pun iseng menekan tombol starter mobil itu. Lalu tiba-tiba, mobil itu pun ternyata menyala, tapi karena persnelingnya nyangkut dan tidak bisa maju, Chiro pun hanya bisa menjalankan mobil itu secara mundur. Dia pun tancap gas mundur sampai menabrak tiang listrik. Dan akhirnya dia berhasil keluar dari mobil itu. Setelah keluar dari mobil, tujuan utama Chiro langsung pergi ke Indomaret terdekat. Dia pun langsung mengambil minuman dan makanan tanpa memikirkan bagaimana cara membayarnya. Señor, voy a pedir que pague la comida y se retire. Dan ternyata itu semua cuma mimpi. Tidak lama kemudian Enrique kembali menelponnya, dan Chiro mengatakan dia akan bunuh diri pada saat itu juga. Tapi sayangnya peluru yang ada di pistol itu macet. Lalu tiba-tiba si Enrique sudah berada di depan mobil, dan dia langsung menyalakan lampu mobil agar Chiro bisa melihat wujudnya. Enrique pun masuk ke dalam mobil. Karena dia melihat kondisi Chiro yang sudah sangat lemah, dia pun memberikan rokok, coklat, dan mengobati lukanya Chiro.
Terlihat si Enrique ini memiliki jiwa psikopat di dalam dirinya, di mana dia terlihat santai dan tidak ada rasa bersalah sama sekali. Malahan dia terlihat puas karena sudah berhasil menyiksa Ciro di dalam mobil. Ketika Enrique mengangkat telepon dari pasiennya, Ciro pun mengambil kesempatan itu dengan menembak Enrique dan keluar dari mobil itu. Dan kali ini Ciro benar-benar berhasil keluar dari mobil. Dia pun berusaha meminta tolong kepada warga sekitar. Karena suaranya sudah sangat lemah, dia pun melepaskan tembakan dari pistolnya. Tapi ternyata Enrique masih hidup. Tembakan tadi hanya membuat goresan di pipinya. Dia pun kembali memaksa Ciro untuk masuk ke dalam mobil. Dan ternyata kejadian itu dilihat oleh polisi yang sedang berpatroli. Café por medio. No es lo que vos pensás. Sudah 2 jam Enrique menyandra Ciro. Terlihat warga di sana sudah berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Warga yang melihatnya memiliki 2 suara. Ada yang membela Ciro, ada juga yang membela Enrique. Karena situasi tidak kunjung membaik, polisi pun memanggil negosiator untuk bernegosiasi dengan Enrique. Di sini Enrique sedikit menyinggung kinerja polisi, di mana sudah banyak rampok yang dilepaskan begitu saja, yang membuat para rampok ini tidak pernah jerah dan terus mengulangi kejahatan mereka. Maka dari itu Enrique ingin mencoba mengadili para kriminal ini dengan tangannya sendiri, karena dia merasa tidak ada keadilan dan para perampok malah bertambah semakin banyak. Warga di sana pun banyak yang setuju dengan perkataan Enrique, karena sudah banyak yang menjadi korban perampokan. Tapi para perampok ini tidak pernah dihukum secara adil. Negosiator itu pun mencoba mendekati Enrique secara perlahan. Dia menantang Enrique untuk menembak Ciro agar masalahnya cepat selesai. Tapi konsekuensinya anak Enrique akan terus dicap sebagai anak seorang pembunuh. Mendengar hal itu Enrique pun mulai merasa bingung. Lalu dia pun melepaskan Ciro. Tapi setelah itu Enrique tidak menyerahkan dirinya kepada polisi. Malahan dia masuk ke dalam mobil. Enrique yang sadar kalau hidupnya tersisa tinggal 1 tahun lagi. Ditambah lagi namanya sudah jelek karena kejadian ini. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara meledakkan mobil itu bersama dengan dirinya. Beberapa hari kemudian, peristiwa yang dialami oleh Enrique menjadi viral. Orang-orang pun mulai berbicara tentang rendahnya tingkat keamanan di Argentina. Dan seperti perkataan Enrique sebelumnya, di mana kurangnya keadilan di negara tersebut. Meskipun Ciro sudah melakukan banyak tindak kriminal, tapi sebentar lagi dia akan segera dibebaskan. Dan filmnya pun selesai. Ngomong-ngomong tentang keadilan, di negara Wakanda sendiri, masih banyak keadilan yang harus diperbaiki. Karena masih banyak petinggi negara yang memikirkan perutnya sendiri, tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat kecil. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, pasanglah CCTV di rumah kalian agar rampok tidak berani masuk. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.